Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Saya Fatisa Rosyidatul Takmilia dari SDN Cilangkap 01 Pagi. Saya Fahru Rizal dari SDN Pondok Ranggon 01 Pagi. Saya Hairunisa dari SDN Pondok Ranggon 03. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Rizal, sehat? Alhamdulillah sehat. Benar, Bapak Rizal hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Betul Ibu. Sebelum melakukan coaching nih Pak, izin saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik-rubrik penilaiannya yang nantinya akan saya amati dari pelaksanaan coaching nanti ya Pak ya. Yang pertama, apakah coach dan coach itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan yang kedua bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan apakah sudah berbobot kepada coachnya. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut itu merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Pak ya. Dan jangan lupa juga disesuaikan juga dari prinsip coachingnya ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Kalau untuk kompetensi, saya ingin mengembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, itu kan present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dari ketiga kompetensi itu ya Pak ya. Iya. Kira-kira yang mana yang spesifik Bapak ingin observasi? Kalau yang spesifik yang ingin saya kembangkan sih dua kompetensi ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot gitu kepada coach. Gitu. Indikator ketercapaian apa saja tuh tujuan untuk pengembangan yang diinginkan Bapak? Untuk indikator ketercapaiannya, jadi nantinya si coach bisa bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, gitu kan, menemukan langkah-langkah atau strategi yang akan dia laksanakan ke depannya, seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Silahkan untuk melanjutkan coachingnya ya Pak ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Bu Tisa. Waalaikumsalam Pak Rizal. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Ya, obrolan kemarin saya ngajak Pak Rizal untuk ngobrol 15-20 menit. Ini Pak, saya ada keresahan dalam pembelajaran di kelas gitu. Oh, ada permasalahan gitu Iya, kan? jadi permasalahannya tuh bagaimana kan saya udah belajar pembelajaran berdiferensiasi nih. Iya. Cuman kendalanya kok ternyata sepertinya untuk dilaksanakan secara rutin tuh agak sulit gitu saya. Itu jadi keresahan buat saya. Berarti Bu Tisa resah gitu kan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Betul. Iya, keresahannya seperti apa Ibu? Jadi kan kalau pembelajaran berdiferensiasi kan butuh persiapan banyak gitu ya. Terus terlihat apa diferensiasinya dari pembelajaran yang biasa kita lakukan dan memenuhi kebutuhan murid. Nah itu saya merasa agak beban gitu Pak, karena kok kayaknya guru pusing banget ya harus ngajarin pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Udah gitu harus banyak yang disiapin gitu. Itu yang menjadi keresahan. Oh gitu. Ya karena ini obrolan singkat ya Bu ya, kita nggak punya banyak waktu. Mungkin dari percakapan ini apa sih yang Ibu Tisa harapkan? Saya sih berharap kita bisa sharing Pak, saya bisa tahu nih nanti kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dari keresahan saya Pak. Oh gitu ya. Berarti nantinya Bu Tisa ingin melakukan perubahan yang seperti apa sih? Iya, perubahan yang ingin saya lakukan adalah bagaimana saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan nyaman tanpa perlu terbebani gitu. Jadi ya udah saya menjalannya dengan enjoy gitu, baik saya maupun ke muridnya.
Iya, berarti untuk sampai sekarang pembelajaran belum belum apa ya, belum sempurna gitu ya yang Iya, dilakukan. untuk sempurna juga jauh ya Mm. Pak. Dalam artian saya belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan harapan saya gitu. Iya, iya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi misalnya apa ya, nilainya 10 gitu. Untuk saat ini Mm-mm. menurut Bu Tisa di level berapa nih? Di kelas saya ya Pak, Iya, di level 7 kayaknya Pak. level 7 gitu Mm-mm. ya. Nah, kira-kira nanti ke depannya Mm-mm. Bu Tisa pengen ningkatin gitu Mm-mm. kan ke level berapa nih? Nggak muluk-muluk karena ini prosesnya juga pasti akan panjang. Saya sih pengen sampai 8 dulu deh Pak. Sampai 8 ya, Mm-mm. dari 7 ke 8 8 gitu. gitu. Nah, dari 7 ke 8 itu apa sih rencana apa yang akan Bu Tisa lakukan Mm-mm. gitu untuk mencapai 8 itu? Dari yang sudah saya dalam pikiran saya ya gitu, pembelajaran berdiferensiasi ini kayaknya Hmm. harus saya lakukan. Saya harus merubah mindset juga gitu Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak perlu ribet gitu ya. Iya, iya, Jadi coba saya apa ya dibuat simple gitu. iya. Mungkin dari 3 diferensiasi saya mungkin pilih salah satu gitu Pak. Misalkan mungkin minggu ini saya pilih satu diferensiasi produk, proses gitu ya, atau konten gitu ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan adalah merencanakan modul ajar yang pembelajaran berdiferensiasi namun lebih simpel gitu, Lebih simpel lebih seperti simpel itu gitu, ya. lebih mudah gitu, agar saya juga nggak ngerasa beban. Iya, ya, berarti rencana Ibu akan menerapkan yang lebih simpel gitu ya Ya, pembelajarannya, membuat modul ajar modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang simpel gitu. yang simpel gitu. Nah, untuk apa ya namanya, untuk melakukan itu Mm-mm. Bu Tisa mungkin butuh siapa untuk membantu barangkali Mm-mm. di sekolah. Eh, butuh pertama mungkin saya akan mencari apa ya inspirasi dari YouTube mungkin ya, terus mungkin dari TikTok, dari media sosial gitu Pak. Jadi mungkin saya jadi ada ide-ide supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian mungkin saya juga bisa ajak teman satu rombelnya saya gitu ya, rekan sejawat saya yang sama kelas 4 gitu. Mungkin saya bisa ajak diskusi untuk bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, seperti itu. Respon kalau boleh tahu respon dari teman Ibu seperti apa? Pernah dilakukan? Kalau untuk diskusi yang lain sih pernah Pak, dan Iya. itu sudah oke sih, sudah apa ya, sudah klik kita karena sudah 2 tahun ini mau barengan gitu. Jadi yang biasa-biasanya sih mereka selalu mendukung saya dan suportif. Iya. Berarti untuk pembelajaran apa ya, rencana-rencana yang paling efektif Mm-mm. dilakukan menurut Bu Tisa yang mana nih gitu? Um, Merancang satu diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi tapi satu aja dulu untuk 1 minggu gitu Pak. Oh, Jadi gitu. misalkan saya minggu ini mau diferensiasi apa, tapi itu aja dulu, continue sampai 1 minggu. Nanti Iya. minggu depan diferensiasi apa, continue gitu. Jadi supaya saya juga ya apa namanya nggak cuman mut-mutan gitu. Kalau lagi Iya, iya. pengen pengen, tapi kalau lagi udah nggak semangat jadi karena mungkin lelah kan jadi tapi kan kalau dibuat lebih simpel saya lebih enjoy ngejalaninnya. Oh, gitu. Baik, Hmm. baik, baik. Berarti kira-kira kapan nih dilaksanakan strategi yang barusan Mm-mm. Bu Tisa sampaikan yang Mm-mm. efektif itu? Kira-kira kapan? Saya mulai dari pekan depan, Pak. Pekan depan Pekan ya, depan, pekan insya depan. Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mm-mm. Nah, eh, karena waktunya sudah karena singkat waktunya Mm-mm. Bu ya. Mm-mm. Jadi apa sih yang barusan Mm-mm. percakapan apa yang Mm-mm. barusan Bu Tisa dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan banyak hal ya Pak. Hmm, Saya jadi bisa mengeluarkan unek-unek saya gitu iya, ya. Tapi dengan mengeluarkan ini saya jadi ada ide, oh iya ternyata ya saya bisa melakukan dengan lebih simpel gitu tadi iya, pembelajaran yang menurut saya beban, sulit gitu. iya, iya. Tapi kalau kita lihat pandangannya dari apa namanya dibuat lebih tidak terlalu ruwet gitu ya. Jadi ya bisa gitu Pak. Kayaknya sih Iya. itu sharing-sharingnya. Jadi saya menemukan solusi dari Menemukan keresahan saya. solusi, Ya. alhamdulillah berarti Bu Tisa sudah bisa Mm-mm. apa ya menjawab gitu kegelisahan yang Iya, bisa alami gitu alhamdulillah. ya, alhamdulillah.
Nah, mungkin ya semoga saja ke depannya pembelajarannya berjalan lancar, Ya, sukses ya Bu amin, Tisa amin Pak ya. Rizal. Terima kasih banyak. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak Rizal tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah Alhamdulillah Bu. berjalan dengan lancar saya lihat ya Alhamdulillah. Pak ya. Bagaimana nih Pak yang menjadi indikator Bapak? Apakah sudah tercapai Pak? Ya, kalau menurut saya sih sudah Sudah tercapai ya. Bu ya. Ya. Nah, Ini yang pertama tadi kan kehadiran penuh gitu kan. Kehadiran penuh saya sudah apa ya fokus gitu kan pada koci gitu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif ketika koci berbicara gitu kan, mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan dari si koci tersebut gitu. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Kalau menurut saya sih sudah ini ya sudah dilaksanakan gitu ya. Seperti itu. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Pak ya. Baik, baik. Alhamdulillah Pak Rizal juga tadi setelah saya lihat juga sudah melaksanakan dengan alur tirta ya Pak ya. Sudah hadir secara penuh juga, mendengarkan dengan rasa ya Pak ya, dan juga pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot ya Pak ya. Bagaimana nih Pak, apa aja sih, ada lagi kah yang ingin dikembangkan dalam indikator tersebut Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan sih di pertanyaan berbobot kali Bu ya, karena memang pertanyaan berbobot itu mesti apa ya, kita harus berpikir apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu gitu potensi si coach tersebut gitu. Jadi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertanyaan yang berbobot gitu iya, Bu. dengan pertanyaan berbobot coach lebih nyaman gitu Betul, ya Pak betul. ya, mengungkapkan semua yang dirasakan dan Betul. mendapatkan solusinya Iya, gitu ya Pak betul, ya. betul. Oke baik, barangkali nanti Bapak bisa melakukan coaching kembali ya Pak ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.